Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk dapat hadir pada kegiatan siang hari ini. Nah, pada siang hari ini saya akan membahas mengenai pentingkah pengendalian keuangan bagi UMKM. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan membahas tentang pentingkah pengendalian keuangan bagi manajemen. Sebelumnya, pertama-tama saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Trianti, saya bertempat tinggal di Kulon, di Surakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Sebelumnya, apa sih pengendalian keuangan itu? Jadi pengendalian keuangan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan sebuah usaha. Di mana pengendalian keuangan yang efektif ini dapat menjaga kegiatan perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, pengembangan pengendalian keuangan ini dibutuhkan ketika usaha itu semakin membesar, di mana pemilik ini tidak lagi efektif dan tidak efisien untuk mengawasi langsung seluruh kegiatan usahanya. Jadi pemilik UMKM ini mulai merekrut pegawai untuk membantu dalam menangani masalah penjualan, produksi, dan keuangan. Sehingga fungsi-fungsi operasional dan supporting itu didelegasikan kepada bawahannya. Pada tahap ini, organisasi perusahaan itu berkembang semakin lebar. Permasalahan-permasalahan baru itu mulai timbul, seperti komunikasi antar bagian, koordinasi, eksekusi yang lambat, tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, dan kebutuhan informasi keuangan. Jadi pengendalian keuangan itu diperlukan dalam setiap fase perkembangan usaha. Hanya porsinya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Semakin besar entitas, maka semakin kompleks pula penerapan pengendalian keuangan mereka. Nah, di sini ada tahapan pengendalian keuangan. Ada 5 tahapan. Yang pertama, pengendalian dan pengawasan fisik, di mana dalam perusahaan kecil itu biasanya pimpinan sekaligus pemilik perusahaan merencanakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana dilakukan secara langsung oleh perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan ini memiliki kemampuan yang memadai untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya. Tapi yang kedua yaitu pengendalian keuangan dengan menggunakan akuntansi historis. Nah, jika perusahaan semakin berkembang, maka pimpinan perusahaan itu tidak lagi dapat mengamati secara fisik kegiatan usahanya, tetapi memerlukan catatan historis untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya dari periode ke periode. Tapi yang ketiga yaitu pengendalian keuangan dengan menggunakan anggaran statis dan biaya standar. Jadi jika perusahaan itu semakin berkembang, pimpinan perusahaan itu tidak lagi menghadapi masalah terkait bagaimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dengan apa yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Namun, perusahaan itu akan mengalami masalah seperti bagaimana sih pelaksanaan pada tahun berjalan jika dibandingkan dengan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun tersebut. Tapi yang keempat yaitu pengendalian keuangan dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Nah, dalam kenyataannya, kapasitas yang direalisasikan itu seringkali menyimpang dari kapasitas yang direncanakan. Maka, cara perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan itu kemudian diperbaiki dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Yang terakhir yaitu pengendalian keuangan dengan pembuatan pusat-pusat pertanggungjawaban dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Jadi dalam perusahaan yang semakin besar itu kegiatannya telah dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban. Perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan itu dilaksanakan dengan mengembangkan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawabannya. Jadi manajer pusat pertanggungjawaban ini dinilai prestasinya dengan cara membandingkan anggaran yang disusun dengan realisasinya. Nah, fokus sistem pengendalian sendiri itu adalah perilaku dari orang dalam organisasi, bukan semata-mata fokus pada mesinnya. Maka pengendalian itu merupakan suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, fokus sistem pengendalian secara tradisional itu ada 7. Yang pertama, mempekerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Kedua, memisahkan tugas dan tanggung jawab. Ketiga, mendefinisikan tentang wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi itu dapat dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan faktor yang sistematis dan memastikan bahwa transaksi itu telah dicatat dengan akurat. Faktor yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi yang dilakukan itu memadai. Yang keenam, menjaga aktivitas dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aktivitas tersebut. Dan yang terakhir, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Nah, di sini ada 4 aktivitas keuangan yang diperlukan, yang perlu dikendalikan. Yang pertama, aktivitas perencanaan, di mana setiap manajer itu harus mengkoordinasikan
rencananya dengan rencana yang bersifat lebih luas agar tidak terjadi kontradiksi penetapan tujuan antar unit kerja dan antar bagian yang lebih tinggi. Nah, aktivitas yang kedua yaitu aktivitas pendanaan, di mana aktivitas pendanaan ini merupakan metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mencatat uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas dan kreditor. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas investasi, yang mana aktivitas investasi ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa untuk beberapa tujuan, dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Yang terakhir yaitu aktivitas operasi, di mana aktivitas ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Nah, aktivitas operasi ini melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Nah, pengendalian keuangan UMKM ini tidak harus menerapkan sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun bisa disesuaikan dengan skala bisnis UMKM sendiri. Pengendalian keuangan UMKM ini masih cukup efektif dan efisien dengan menggabungkan pengendalian keuangan dengan menggunakan pengawasan fisik dan akuntansi historis. Namun, tidak terlepas memungkinkan bahwa sudah membutuhkan pengendalian dengan menggunakan anggaran juga. Akuntansi historis ini disajikan dalam laporan keuangan yang menggambarkan tentang posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu, dan data yang menunjukkan perolehan pendapatan, harga pokok penjualan, biaya-biaya usaha, dan laba bersih yang terjadi pada suatu periode tertentu. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi ini sangat membantu pimpinan perusahaan dalam menganalisa perubahan struktur modal kerja, keputusan investasi, perolehan pendapatan, pengeluaran biaya, dan laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang telah berjalan. Nah, dengan membandingkan hasil kegiatan dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan, pimpinan akan memperoleh informasi yang penting terkait apa yang sudah lebih baik dan masih perlu diperbaiki. Keberhasilan pengendalian UMKM ini tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya. Nah, berikut ini ada beberapa peran penting dari sopir. Ini pada umumnya sudah menerapkan standar akuntansi yang lazim atau SAK ITAT, sehingga kita tidak perlu lagi untuk memikirkan bagaimana sih merancang pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, penjurnalan, posting kebutuhan besar, laporan keuangan, laporan operasional, inventory control, semuanya itu dapat diproses otomatis oleh software akuntansi. Peran yang ketiga, kita tinggal melakukan input pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas, dan lain-lainnya, maka seluruh proses sampai menghasilkan laporan keuangan dan operasional itu sudah langsung ditangani oleh komputer dengan software. Peran yang terakhir, kita dapat memantau posisi stok barang-barang, saldo utang, saldo piutang, detail pembelian dan penjualan, serta mengecek mutasi secara detail. Nah, sedemikian besar manfaat software akuntansi bagi UMKM dalam meningkatkan kemampuan dalam pengendalian keuangan usaha, sehingga adanya software akuntansi ini lebih menjamin dalam mencapai tujuan usaha yang direncanakan. Nah, untuk meningkatkan kualitas pengendalian keuangan UMKM, kita bisa membuat sistem dan prosedur yang menjamin data transaksi yang diinput dalam software akuntansi, sehingga akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Misalnya itu pengeluaran kas untuk pembayaran biaya listrik terus didukung oleh bukti pembayaran yang sah, dan pengeluaran itu mendapat persetujuan dari yang berwenang. Nah, namun prakteknya pengeluaran kas tersebut bisa diatur dalam prosedur pengeluaran kas. Nah, prosedur untuk melakukan kegiatan perusahaan ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya perilaku pegawai yang menyimpang dan untuk lebih menjamin kualitas data transaksi. Prosedur-prosedur yang diperlukan itu antara lain seperti prosedur pembelian, prosedur penjualan, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur produksi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya terkait analisa laporan keuangan. Jadi pemilik UMKM selaku pimpinan entitas ini atau manajer keuangan setidaknya harus memiliki kemampuan dalam membaca dan menganalisa laporan keuangan, sehingga akan menjadi informasi keuangan yang penting dan berguna dalam mengarahkan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan mereka. Nah, analisa keuangan seperti analisis rasio keuangan dan operasional tentang hasil kegiatan usaha ini berfungsi sebagai ukuran kondisi keuangan terkini yang dapat digunakan untuk membandingkan dengan hasil-hasil tahun lalu dan mengukur seberapa jauh gap bila dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, analisis rasio keuangan ini dapat menunjukkan kekuatan atau kelemahan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan membandingkan angka rasio keuangan dengan standar yang ditetapkan, maka entitas akan diperoleh manfaat lain, yaitu dapat diketahui apakah dalam aspek keuangan tertentu, entitas ini berada di atas standar atau di bawah standar. Apabila entitas berada di bawah standar, maka akan dicari faktor-faktor penyebabnya
dan kemudian akan diambil kebijakan keuangan yang dapat menaikkan rasio perusahaannya kembali. Selanjutnya mengenai kegiatan UMKM penunjang manajemen keuangan. Jadi untuk mengefektifkan berbagai fungsi dalam manajemen pengelolaan keuangan bisnis, terdapat tugas administrasi yang sebaiknya dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Nah, keterlibatan pencatatan administrasi ini juga dapat bermanfaat sebagai salah satu alat perencanaan pengembangan bisnis. Beberapa kegiatan dan strategi manajemen keuangan yang praktis ini perlu dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Itu sebagai berikut. Yang pertama, administrasi piutang, di mana merupakan catatan yang penting sebagai informasi internal dan eksternal. Yang kedua yaitu administrasi utang, di mana merupakan kewajiban pebisnis kepada pihak eksternal. Jadi pencatatan utang bisnis itu sama pentingnya dengan pencatatan piutang. Yang ketiga yaitu administrasi persediaan yang memiliki peran yang strategis baik bisnis yang bergerak di bidang perdagangan maupun bisnis manufaktur. Kegiatan yang keempat yaitu administrasi aset tetap yang berfungsi untuk menunjukkan kapan suatu barang itu dibeli, serta bagaimana menentukan tingkat penyusutan dan mulai berlakunya penyusutan tersebut. Yang kelima yaitu administrasi kas yang berguna dalam memberikan informasi tentang seberapa jumlah uang kas yang masuk dan yang keluar, sehingga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas itu dapat terjaga. Bagian terakhir yaitu administrasi penggajian, yang merupakan bagian dari manajemen personalia, yang juga sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Jadi manfaat lainnya ya itu untuk menjaga keseimbangan antara perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sehubungan dengan kinerja karyawan. Selanjutnya mengenai strategi mengelola keuangan UMKM. Keuangan merupakan jantung bagi setiap bisnis jenis apapun, karena setiap pergerakan dalam bisnis ini selalu ditinjau dari segi finansial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga keuangan bisnis ini dapat dikendalikan dengan baik. Berikut ini ada beberapa strategi manajemen pengelolaan keuangan dalam UMKM, antara lain yang pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Jadi dengan memisahkan pencatatan keuangan pribadi dan usaha, para pemilik ini dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan usahanya. Hal ini karena akurasi pencatatan keuangan usaha itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja usahanya. Yang kedua yaitu menganggarkan pengeluaran dengan sebijak mungkin. Nah, kita harus menghindari pengeluaran yang tidak penting bagi kemajuan bisnis dan membuat daftar prioritas kebutuhan, serta menganggarkan terlebih dahulu hal mana yang menentukan perkembangan bisnis. Strategi yang ketiga, mencatat semua transaksi keuangan bisnis. Jadi kita harus menyiapkan sebuah buku khusus untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis. Yang keempat, mengontrol dan mengawasi arus kas bisnis, di mana arus kas ini merupakan satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh pengusaha, karena kondisi arus kas ini menjadi salah satu hal yang krusial dalam bisnis. Jika arus kas selalu minus, tentu saja usaha kita bisa terancam. Oleh karena itu, arus kas itu harus terus dikontrol dan diawasi dalam kondisi apapun, sehingga kita bisa selalu mengontrol kesalahan-kesalahan apa yang terjadi. Yang kelima, yaitu menyediakan dana cadangan. Kita harus menyiapkan dana untuk menghadapi keadaan darurat dengan cara memperkirakan masalah-masalah yang mungkin harus dihadapi pada saat menjalankan bisnis. Setelah itu, kita harus menentukan jumlah nilai dari dana cadangan tersebut, sehingga hal ini dapat mengurangi dampak dari masalah yang akan datang secara tiba-tiba. Nah, ada beberapa manfaat manajemen keuangan bagi UMKM. Yang pertama, melindungi uang bisnis kita. Jadi karena di dalam manajemen keuangan itu mencantumkan catatan tentang transaksi dan saldo uang dari proses bisnis yang kita jalankan, oleh karena itu manajemen keuangan itu dapat melindungi uang bisnis kita. Manfaat yang kedua, dapat menganalisa sumber penghasilan usaha. Ketiga, memonitor pergerakan uang. Jadi kita tahu kemana uang dari bisnis tersebut mengalir. Hal itu dapat diketahui melalui tersedianya catatan tentang apa saja transaksi uang yang kita keluarkan untuk keperluan atau pengembangan bisnis. Dengan begitu, bisnis UMKM yang kita jalankan dapat dengan tepat dikendalikan biaya-biaya dan pengeluaran kasnya. Yang keempat, dapat mengetahui posisi keuangan usaha yang paling terbaru, yaitu mengetahui perkembangan usaha dengan cara
merekapitulasi dan mengelompokkan semua data dari pembukuan keuangan bisnis yang kita miliki. Nah, tujuannya untuk mengetahui dari mana dan kemana uang kita berputar. Yang kelima, pengambilan keputusan usaha itu akan menjadi lebih baik karena dengan adanya data-data yang akurat, dapat direncanakan dengan baik pula pola usaha yang akan kita jalankan ke depannya. Untuk manfaat yang keenam, meningkatkan bonafilitas kinerja usaha. Jadi dengan adanya laporan keuangan dari bisnis kita, maka nilai bonafilitas untuk usaha itu menjadi bertambah di mata para investor. Untuk yang ketujuh, dapat mengetahui dengan pasti data-data pemasok mana saja yang utangnya sudah hampir jatuh tempo. Yang ke-8, mengetahui data para konsumen mana saja yang terlambat atau melebihi jatuh tempo membayar piutangnya. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat merencanakan arus kas. Jadi kita dapat merencanakan apakah kita perlu mengambil tambahan modal usaha dari investor atau tidak. Yang terakhir, jadi laporan keuangan bagi UMKM itu penting atau tidak sih? Nah, UMKM ini kan merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, di mana laporan keuangan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban UMKM walaupun masih dalam kategori usaha mikro. Laporan keuangan ini merupakan catatan informasi keuangan suatu entitas yang dapat menggambarkan kinerja UMKM yang berkaitan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja UMKM dan berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, ada berbagai strategi yang perlu dilakukan agar usaha yang dirintis itu bisa berkembang dengan sukses. Salah satu cara yang harus dilakukan UMKM itu dengan menyusun laporan keuangan yang bisa menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Nah, saat ini standar pelaporan keuangan bagi UMKM ini menggunakan SKAK EMKM, yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, pembukuan untuk UMKM ini diperlukan agar laporan keuangan itu lebih terstruktur. Namun sayangnya, sebagian besar para UMKM itu hanya berfokus pada kegiatan marketing dan pengembangan produknya saja. Masih banyak UMKM yang menganggap bahwa pembukuan ini tidak terlalu penting. Nah, berikut ada beberapa alasan pentingnya laporan keuangan bagi UMKM. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai perencanaan bisnis. Jadi pembukuan ini merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya suatu usaha, terutama untuk usaha yang sudah cukup besar. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki dan juga sebagai bentuk perencanaan. Saat melakukan pencatatan untuk usaha, itu entitas dapat melihat jalannya usaha melalui pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya. Alasan yang kedua yaitu dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulannya. Nah, jadi laporan keuangan UMKM ini mengapa sangat penting? Karena untuk mengetahui jumlah aset dan modal yang dimiliki. Besarnya hutang perusahaan juga dapat terlihat dari laporan keuangan UMKM ini. Jadi pergerakan aset, modal, dan hutang akan terpantau dengan jelas. Jika usaha tersebut itu tidak mempunyai laporan keuangan, maka akan sulit juga untuk mengetahui jumlah aset, modal, dan hutang yang dimiliki. Untuk alasan yang ketiga, yaitu mudah dalam mengontrol biaya. Jadi setiap biaya dalam usaha yang dijalankan itu perlu dicatat benar-benar dan jelas. Biaya yang perlu dicatat ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan biaya untuk operasional. Dengan adanya laporan keuangan, maka rincian biaya dalam usaha itu dapat terpantau dengan jelas dalam suatu periode. Setiap rincian biaya yang tercatat dalam laporan keuangan ini akan membantu UMKM untuk menentukan besaran harga produksi. UMKM juga dapat terbantu dalam menghitung besaran untung dan rugi yang didapat. Jika tidak ada laporan keuangan, maka akan sulit untuk menentukan harga produksi dan mengetahui besaran untung rugi yang didapatkan. Alasan yang keempat, mudah mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi saat usaha berkembang dengan cukup pesat, maka akan otomatis membutuhkan dana tambahan ataupun jasa dari dalam produksi agar usaha akan terus meningkat. Dengan pencatatan akuntansi, maka akan mempermudah untuk dapat mengajukan pinjaman di bank untuk penambahan modal.
Karena saat mengajukan pinjaman melalui bank, biasanya itu salah satu persyaratannya adalah adanya laporan keuangan yang harus lengkap. Nah, hal ini cukup penting mengingat bahwa bank tersebut itu perlu mengetahui bagaimana arus keuangan dari jalannya suatu entitas tersebut. Alasan yang kelima yaitu untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Jadi saat usaha mulai berkembang dan pendapatannya sudah memenuhi persyaratan untuk pembayaran pajak, maka mereka akan dikenakan pajak sesuai dengan pendapatan usaha. Laporan keuangan itu bisa digunakan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Alasan yang terakhir yaitu sebagai informasi untuk manajemen dan alat pengambilan keputusan dalam bisnis. Jadi laporan keuangan ini sangat berpengaruh pada kemajuan usaha, sehingga data pemasukan, pengeluaran, utang dan piutang yang pernah terjadi itu dapat membantu untuk pengambilan keputusan serta menghitung margin, bahkan mampu meningkatkan profit keuangan perusahaan secara maksimal. Berikut pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui kolom chat. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk ya dari Mbak Audina dan Mbak Dianita Sarah. Saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Audina terkait dampak apa yang terjadi jika UMKM belum menyusun laporan keuangan mereka dengan baik. Nah, jadi apabila para UMKM itu belum menyusun laporan keuangan yang baik, maka akan menyebabkan para UMKM itu tidak bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha mereka secara real. Karena para UMKM itu hanya mengetahui perkembangan usahanya berdasarkan perkiraan serta angan-angan saja. Yang kedua, para UMKM itu akan kesulitan juga untuk mengakses kredit dari bank, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan usahanya karena ada keterbatasan modal. Kemudian terkait pertanyaan dari Mbak Dianita Sarah mengenai apakah adanya pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap praktik bisnis dan laporan keuangan suatu entitas atau tidak. Jadi ada beberapa dampak akibat adanya COVID-19 ini terhadap laporan keuangan mereka. Jadi yang pertama itu pendapatan perusahaan itu akan menurun akibat daya beli masyarakat yang lemah dan kemungkinan terjadi inflasi. Dampak yang kedua itu pengukuran persediaan. Jadi adanya pandemi ini sangat mempengaruhi rantai pasokan atau supply chain perusahaan, terutama yang mendapatkan bahan baku dari China. Jadi harga bahan baku ini akan melambung tinggi karena kelangkaan barang yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan. Sehingga di lain pihak, banyak perusahaan yang sudah memproduksi barang atau membeli bahan baku untuk mempersiapkan kenaikan permintaan di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, melihat kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran, kemungkinan besar permintaan barang itu tidak sebesar prediksi awal perusahaan. Jadi entitas yang sudah terlanjur memiliki persediaan besar saat ini itu tentu perlu mempertimbangkan kerugian akibat kerusakan barang persediaan atau kerusakan bahan baku yang melewati masa kadaluarsa. Dampak yang ketiga yaitu pengukuran imbalan kerja. Jadi beberapa entitas itu mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun. Nah, hal ini tuh berdampak pada pengukuran imbalan kerja entitas. Nah, di tengah likuiditas yang semakin ketat, perusahaan itu juga harus membayar tunjangan hari raya. Kemudian pengukuran liabilitas imbalan kerja pada PSAK 24 itu juga perlu memperhitungkan dampak pandemi COVID ini. Dampak yang keempat yaitu adanya perubahan kurs pada laporan keuangan. Nah, jadi kurs rupiah itu yang melemah pada dolar selama pandemi ini dapat mempengaruhi laporan keuangan apabila perusahaan memiliki terpapar risiko kurs, terutama apabila perusahaan ini memiliki utang atau piutang dalam mata uang dolar yang tidak melakukan lindung nilai. Untuk dampak yang terakhir yaitu pengukuran cadangan perusahaan. Perusahaan ini memiliki cadangan-cadangan yang biasanya menggunakan asumsi bisnis normal. Misalnya cadangan piutang, cadangan atas klaim garansi produk,
cadangan untuk persediaan yang rusak atau usang, atau cadangan yang lainnya. Nah, perusahaan itu harus mempertimbangkan dampak virus corona ini terhadap cadangan perusahaan, terutama untuk laporan keuangan interim. Nah, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak pandemi ini dalam risk management perusahaan mereka. Untuk tambahan lagi dampaknya, yaitu laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun ini akibat pandemi corona. Jadi kita harus para pemangku kepentingan ini, terutama pemilik modal ini, harus mempertimbangkan target kinerja selain laba perusahaan untuk menghitung bonus tahunan manajemen. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.